Dan ketika kita berdoa ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada hikmat yang tentunya menyertai Ibu Uti bersama dengan anaknya. Tuhan memberkati, salam dengan anaknya juga. Haleluya, Tuhan memberkati. Ibu Julia, shalom ya dari Sarawak, Tuhan memberkati teman-teman semua. Ibu Roslin, Tuhan memberkati. Zin, shalom, puji Tuhan. Ibu Ruth Nenggolan, Tuhan memberkati ya. Ibu Ruth Nenggolan, God bless you. Tuhan memberkati. Dari mana lagi nih Bapak Ibu Saudari? Shalom, Ibu Aplonia Mercy juga. Ini juga dari NTT kalau tidak salah ya. Ibu Aplonia Mercy. Ya, SR 3444 dari Sumatera Utara. Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Mei semangat selalu. Darmawati Paililin, God bless you dari Makassar. Shalom ya Ibu Darmawati, Opung Erlan, puji Tuhan, amin. Evander Fiskara, shalom, salam kenal. Mohon bantuan doa untuk kakek. Ya, nanti kita doakan ya untuk kakek Suparno. Jangan lupa catat nomor WA-nya atau nanti nomor WA kalian bisa kasih di inbox TikTok saya. Ya, nanti saya masukkan ke grup lalu kemudian kami doakan secara pribadi. Tentunya buat Evander Fiskara, ya Tuhan memberkati biar Bapak Suparno boleh terus mengasihi Tuhan. Ya sama seperti Pak Ponco, kalau tidak salah Pak Ponco juga di rumah gitu Bapak Ibu Saudari, dia setia datang mencari wajah Tuhan. Khususnya lewat channel ini. Nggak tahu Pak Ponco ada nggak pagi hari ini. Tuhan memberkati ya. Bu Jenti, Tuhan memberkati dari Jakarta. Zender, God bless you. Tuhan memberkati kita semua ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Bu Roslin, Tuhan memberkati. Bu Marta Tiolung, Tuhan memberkati. God bless you. Buat setiap teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini kalau kita membaca berita, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, atau ketika saudara berbicara di kafe, ya sambil ngopi, Bapak Ibu Saudari, topiknya itu hampir selalu sama. Topiknya apa yang dibicarakan hari-hari ini? Harga minyak naik, harga barang-barang terus merangkak, Bapak Ibu Saudari. Ngomongin belum korupsi, ya. Nilai uang yang rasanya semakin mengecil, dulu 100.000 ke pasar, saudara bisa banyak, kita bisa beli barang. Sekarang 100.000 ke pasar, paling bisa beli 2-3 item barang, Bapak Ibu Saudari, entah di pasar, entah di supermarket, Bapak Ibu Saudari. Saudara, rasa-rasanya nilai mata uang kita, rasanya semakin mengecil. Karena ya tadi, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, harga-harga barang itu makin lama makin naik, kecuali harga telur katanya turun, Bapak Ibu Saudari ya. Harga telur katanya turun, puji Tuhan. Kalau harga telur turun, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Saudara, dan tentunya ada persaingan-persaingan hidup yang semakin mencekik dalam setiap hidup kita semua. Dunia di luar sana sedang berteriak kepada kita bahwa jika kita tidak cukup kuat, jika kita tidak cukup licik, atau tidak punya modal besar dalam setiap kehidupan kita semua, kita itu akan kalah. Kita akan tersingkir dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Pak Ridwan Simanjuntak, Tuhan memberkati ya, thank you. Buat teman-teman semua yang mendukung lewat gift juga thank you ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, tekanan-tekanan ekonomi dan target-target hidup ini pelan-pelan itu melakukan sesuatu yang berbahaya pada kehidupan rohani kita. Mereka mengintimidasi kehidupan kita. Akibatnya banyak anak-anak Allah yang mulai kehilangan, Bapak Ibu Saudari, sukacita di dalam setiap hati dan kehidupannya. Ketika saudara bekerja, saudara di hari Senin ini bukan lagi dengan semangat, melainkan dengan ketakutan. Saudara, kita akhirnya memiliki mental pecundang. Kita merasa kalah sebelum kita bertanding. Kita merasa miskin di hadapan dunia ini. Dan kita merasa Allah itu, Yesus Kristus itu yang saudara dan saya percaya, itu terlalu jauh untuk menolong setiap urusan-urusan dapur maupun bisnis kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jika itu yang kalian rasakan belakangan ini, saudara, kalian berada di tempat yang tepat. Kalian berada di channel yang tepat hari ini. Tentunya saya mau mengajak kita semua, mari saudara, pesan Tuhan mau mengingatkan kembali. Ya, ada cetak biru, ada blueprint asli dalam setiap kehidupan kita semua. Anda dan saya tidak didesain oleh Tuhan untuk diombang-ambingkan oleh naik turunnya inflasi atau grafik penjualan nilai mata uangmu juga. Tetapi kita didesain untuk menang atas setiap tekanan-tekanan itu. Saudara, mari kita buka hati kita semua.
Karena iman yang membakar keberanian ilahi tentunya akan dilepaskan ke dalam jiwa kita hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Dulu saja Bapak Ibu Saudari bangsa Israel itu ya di padang gurun, gak ada pasar. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka menghadapi padang gurun dalam hidup mereka. Tidak ada pasar di sana, tidak ada supermarket Bapak Ibu Saudari. Ya, mungkin uang-uang yang mereka bawa juga saudara mau dibelanjain di mana? Ya, di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Allah menyediakan, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Allah menyediakan kehidupan bangsa itu dengan mana yang berasal daripada surga. Dan setiap kehidupan mereka terpelihara sampai ke tanah perjanjian dalam setiap kehidupan orang-orang yang tentunya mau percaya. Ingat ya, zaman dulu gak ada pasar saja, saudara bangsa Israel bisa melewati masa-masa itu. Apalagi saudara dan saya, kalau masih ada pasar, masih ada supermarket, ya Bapak Ibu Saudari, saudara masih bisa beli kebutuhan-kebutuhan hidup dengan nilai mata uang saudara sendiri. Bersyukur, masih puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memiliki mental pemenang, bukan pecundang. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pesannya pada kesempatan pagi hari ini boleh terus Bapak Ibu Saudari memberikan keberanian ilahi ke dalam jiwa kita yang mungkin sedang tawar hati. Sehingga saudara, kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini boleh kembali membakar semangatmu untuk menaklukkan setiap tantangan-tantangan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Ya, Roma 8 ayat 37 tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik rohani ataupun adik-adik dimanapun kalian berada. Saudara, di hari Minggu kemarin mungkin kita bisa tersenyum ketika ada di gereja. Kita memuji Tuhan di dalam gedung gereja yang sejuk, mungkin yang dingin. Kita bisa merasakan kedamaian di dalam setiap hidup kita semua. Namun mari kita jujur, saudara, hari ini kita menghadapi hari Senin dalam setiap kehidupan kita semua. Bagi sebagian orang, hari Senin itu adalah momok yang menakutkan Bapak Ibu Saudari. Ketika alarm itu berbunyi di setiap hari Senin itu, saudara, kenyataan hidup langsung menghantam kita kembali. Ada tekanan ekonomi yang semakin menjepit. Ada inflasi yang membuat harga barang itu naik, sementara pendapatan tetap saja nggak naik-naik Bapak Ibu Saudari. Ya, belum lagi target perusahaan yang semakin tinggi dan seolah-olah tidak masuk akal. Saudara, ada persaingan-persaingan bisnis yang mungkin kejam di luar sana. Saya pernah mendengar orang-orang yang berjualan online, Bapak Ibu Saudari, mulai berteriak dalam setiap hidup mereka. Waduh, perang harga katanya Bapak Ibu Saudari. Yang ini udah murah 5.000 dijual 4.500. Sudah dijual 4.500, ada lagi yang jual 4.000, 3.000 sampai 2.000 Bapak Ibu Saudari. Ya, aduh, persaingan bisnis yang kejam di luar sana Bapak Ibu Saudari yang akhirnya mematikan setiap mungkin usaha kalian. Seringkali saat kita memikirkan semua itu, jiwa kita menjadi merasa kerdil, merasa kecil. Kita merasa seperti belalang di tanah Kanaan, kecil, tidak berdaya, dan siap diinjak oleh keadaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mulai mengadopsi mentalitas pecundang, loser mentality di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita merasa kalah sebelum bertanding, kita cemas sebelum melangkah, dan kita dipenuhi ketakutan akan kegagalan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Namun dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk menjadi korban dari keadaan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah mendesain saudara dan keluargamu untuk menjadi korban dari keadaan-keadaan. Tuhan tidak menebus kita dengan darah yang mahal hanya untuk melihat kalian diintimidasi oleh target kerja, oleh setiap tagihan-tagihan bulanan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi hari ini melalui pesan firman-Nya di dalam Roma pasal 8 tadi, Tuhan mau kembali, saudara, memberikan kembali keberanian ilahi ke dalam jiwa yang sedang tawar hati. Tuhan rindu menyuntikkan kembali keberanian ilahi
ke dalam setiap jiwa kita yang sedang lelah, kepada setiap jiwa kita yang sedang tawar hati. Tuhan mau mengubah cara kita memandang hari Senin ini. Saudara, kita tidak akan menghadapi minggu depan dengan kepala tertunduk atau sepanjang minggu ini. Melainkan kita mau menghadapi minggu ini, saudara, dengan kepala tetap tegak memandang kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Kristus, saudara dan saya didesain bukan untuk kalah. Saudara dan saya di dalam Kristus didesain untuk menang. Katakan amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita lihat, ya, arti lebih daripada pemenang. Saudara, tetapi dalam semuanya itu, kata Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus menulis surat Roma kepada jemaat-jemaat di Roma yang sedang menghadapi tekanan yang luar biasa berat pada saat itu. Saudara, jemaat-jemaat Roma pada saat itu menghadapi penganiayaan, menghadapi kemiskinan, menghadapi kelaparan, dan tentunya ancaman maut dari pemerintahan, khususnya kekaisaran Roma pada saat itu. Saudara, keadaan jemaat-jemaat di Roma itu secara lahiriah, saudara, mereka sangat tersiksa. Mereka sangat kalah. Tetapi Paulus justru menggunakan istilah yang berbeda. Saudara, dia menggunakan, Bapak Ibu Saudari, tetapi dalam semuanya itu yang kalian hadapi, kamu itu lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, dalam bahasa asli atau Yunani, kalimat lebih daripada orang-orang yang menang itu menggunakan satu kata tunggal, yaitu hupernikomen. Bapak Ibu Saudari, kamu lebih daripada orang-orang yang menang, hupernikomen. Ya, itu berasal dari kata, Bapak Ibu Saudari, dasarnya dari nikao. Nikao itu artinya, saudara, menang. Nikao itu artinya menaklukkan. Nikao. Nah, dari sinilah merek sepatu Nike, Bapak Ibu Saudari, mengambil nama mereka. Ya, jadi Nike, Nikao dari bahasa Yunani. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya kamu menang. Menaklukkan diri. Saudara, lalu ditambah kata depan, ya, huper, ya, hupernikomen. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ada kata depannya huper. Huper itu berarti melampaui atau di atas, Bapak Ibu Saudari. Atau bisa juga super, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hupernikomen itu secara harafiah berarti kamu itu disebut super pemenang. More than conquerors, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kamu itu lebih daripada pemenang. Atau lebih dari sekedar penakluk, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kalau kita mau belajar kata lebih daripada pemenang. Kamu itu lebih daripada penakluk. Kamu itu super pemenang. Jadi apa bedanya Bapak Ibu Saudari orang menang dengan orang yang lebih pemenang? Saudara, ada ilustrasi singkat yang saya mau bagikan. Ada seorang petinju yang bertarung di atas ring selama 12 ronde. Saudara, petarung itu atau petinju itu dipukul ya oleh lawannya, berdarah, babak belur, tetapi akhirnya dia menang. Dia mendapatkan hadiah uang tunai 10 atau 5 miliar dolar, Bapak Ibu Saudari, ya. Wah, dia dapat uang tunai 5 miliar dolar, Bapak Ibu Saudari, ya, atau 5 miliar rupiah atau 10 miliar rupiah atau 10 miliar Bapak Ibu Saudari ringgit gitu ya, Bapak Ibu Saudari, atau 10 dolar atau 10 miliar dolar. Saudara, dia memenangkan pertandingan itu walaupun dia sudah berdarah, dia babak belur. Saudara, dia adalah pemenang. Dia adalah seorang penakluk itu, conqueror. Ya, petinju itu adalah seorang penakluk. Dia mendapatkan hadiah uang tunai, anggaplah 10 miliar dolar itu. Lalu kemudian sesampainya di rumah, Bapak Ibu Saudari, setelah dia sudah bertarung di atas ring 12 ronde, saudara, dia memberikan seluruh uang hadiah itu kepada istrinya yang menunggu di rumah. Istrinya yang tidak pernah berperang, Bapak Ibu Saudari, yang tidak pernah bertinju maksud saya, yang tidak pernah dipukul, yang tidak pernah berdarah, yang tidak pernah babak belur, Bapak Ibu Saudari, tetapi istrinya mendapatkan uang 10 miliar itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, padahal dia hanya tunggu di rumah. Ya, jadi istrinya tidak ikut dipukul, gak keringetan, Bapak Ibu Saudari, gak berdarah-darah, tetapi dia menikmati seluruh hasil kemenangan suaminya. Saudara, sang istri itu adalah lebih daripada pemenang. Amin. Suaminya, ya Bapak Ibu Saudari, suaminya adalah orang-orang atau orang yang menang, tetapi istrinya itu
saudara dialah yang lebih daripada pemenang di dalam setiap kehidupannya. Sebenarnya inilah posisi kita. Saudara, Yesus Kristus itu telah bertarung di atas kayu salib. Dia telah berjuang bagi saudara dan saya. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kutuk, dan mengalahkan kemiskinan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ketika dia bangkit, Bapak Ibu Saudari, dia memberikan seluruh piala kemenangan itu kepada saudara, kepada saya. Yang setuju katakan amin. Dia memberikan piala itu kepada kita semua. Saudara, perhatikanlah kalimat dalam semuanya itu. Paulus tidak berkata kalau masalahmu sudah selesai, kamu baru jadi pemenang. Saudara, dia tidak berkata itu. Tetapi dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kamu lebih daripada pemenang. Artinya di tengah-tengah masalah pergumulan hidup saudara, di tengah-tengah inflasi yang terjadi mungkin di negara-negara kita, atau di tengah-tengah tekanan bos di kantor saudara, ada pergumulan bersama dengan pasanganmu, saudara mungkin di tengah-tengah omset tokomu yang sedang menurun dalam setiap hidup saudara, justru dalam situasi itulah status kita adalah pemenang. Kemenangan kita tidak ditentukan oleh situasi-situasi yang membaik, tetapi kemenangan kita ditentukan oleh Kristus yang menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Inilah kita belajar arti dari lebih daripada pemenang. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya hupernikommen, lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara yang terkasih, menjadi lebih daripada pemenang, berarti kemenangan kita tidak lagi bergantung pada hasil akhir dari pergumulan kita, melainkan pada apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Orang dunia disebut menang jika mereka berhasil menyingkirkan masalah-masalah dalam hidup mereka. Misalnya apa? Hutangnya lunas, yaitu bisa, ya Bapak Ibu Saudari, disebut pemenang dalam setiap hidup mereka. Penyakit sembuh, ya, kompetitor bangkrut dalam setiap hidup saudara. Saudara, orang dunia menyebut itu, ya kalian adalah pemenang kalau saudara melewati itu semua. Tetapi di dalam Tuhan kita disebut hupernikommen. Ketika kalian bisa tetap berdiri teguh, kalian tetap bisa bersuka cita dan memiliki damai sejahtera, bahkan ketika masalah itu masih ada di depan mata kita. Kita masih menghadapi masalah itu, tetapi kita memiliki damai sejahtera. Kita tetap berdiri teguh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tentunya saudara, Kristus tidak selalu mengubah keadaan kita dalam sekejap dalam hidup saudara dan saya, tetapi dia mengubah kapasitas batin kita untuk menguasai keadaan-keadaan tersebut. Saat orang luar ada masalah, mereka bingung, mereka berlari kepada dunia. Tetapi ketika saudara dan saya ada masalah dalam setiap hidup saudara, hatimu dan hatiku tetap tenang. Amin. Kita masih tetap berdiri kokoh, berdiri teguh. Kita masih bisa bersuka cita di tengah-tengah masalah. Bahkan kata kitab Yakobus, berbahagialah kamu jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, gimana ada pencobaan kita berbahagia, ada masalah kita berbahagia. Ini Alkitab nggak relevan kali ya Bapak Ibu Saudari? Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita terus bersuka cita walaupun di tengah masalah dalam setiap hidup saudara. Karena kita percaya di tengah-tengah masalah itu, iman kita itu didewasakan. Hidup kita itu dimurnikan, Bapak Ibu Saudari. Atau tadi, dia itu, Allah kita, mengubah kapasitas batin kita untuk menguasai keadaan-keadaan tersebut. Saudara, kita menang bukan karena badainya mereda di dalam setiap hidup kita semua, tetapi kita menang karena saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus yang menembus setiap badai itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Paulus tidak menulis ayat ini ya dari atas tempat tidur yang empuk. Dia menulis dari realitas penjara ya di dalam setiap kehidupannya. Dia menulis dari realitas penganiayaan, kelaparan yang dihadapi oleh jemaat di Roma pada saat itu. Lalu kemudian dia tulis kata dalam semuanya itu. Saudara, dalam semuanya itu merujuk pada apa? Penindasan ya yang didapat oleh jemaat-jemaat itu. Ada kesesakan, ada bahaya maut yang baru saja disebutkan di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Jadi tentunya kalau kita membaca kitab ini Bapak Ibu Saudari, ada teologi salib yang kuat di situ. Tuhan tidak memindahkan kita dari masalah, melainkan dia menyatakan dirinya dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi.
Saudara, kata dalam itu mengindikasikan bahwa ada ruang di dalam setiap kehidupan saudara mengalami tekanan-tekanan hidup. Ya, kalau saudara zaman kita, ya seperti mungkin ada di ruang kantor kita yang penuh ketegangan ketika saudara bekerja. Ya Bapak Ibu Saudari, ruang keluarga saudara juga yang mungkin ada ketegangan bersama istri maupun suamimu. Atau mungkin saudara di tempat-tempat usaha kita, toko-toko yang sepi pembeli. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah altar suci di mana karakter ilahi ya di dalam setiap hidupmu dan hidupku sedang ditempa oleh Allah. Jangan mencari Tuhan hanya di waktu senggang, maksud saya. Jangan pernah mencari Tuhan hanya di waktu-waktu senggang kalian. Saudara, temukanlah Tuhan saudara dalam setiap tenggat waktu, dalam deadline kalian semua. Ya, hadirkan Tuhan. Miliki waktu-waktu yang saudara sediakan. Jangan hanya sisa-sisa waktu yang saudara berikan. Pemenang sejati itu tidak dihasilkan di dalam zona yang nyaman. Amin. Melainkan Bapak Ibu Saudari, pemenang sejati itu dihasilkan dari setiap tekanan-tekanan, ya, dari setiap proses-proses latihan-latihan. Dan ketika saudara memasuki perlombaan, saudara berlomba sampai pada garis finish. Itulah pemenang sejati. Dia tidak dihasilkan dalam zona yang nyaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah arti lebih daripada pemenang. Bagian pertama kita belajar. Saudara yang terkasih, yang kedua, biarlah kita semua boleh memiliki prinsip untuk memiliki mental pemenang. Bagaimana kita bisa menghidupi mental pemenang ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Khususnya saat menghadapi Bapak Ibu Saudari kehidupan kita di hari Senin. Ya, kembali kita menghidupi hari Senin. Ya, di awal minggu. Ada 3 prinsip utama Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara dapat memiliki mental pemenang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, ubahlah sudut pandang kita. Tekanan-tekanan, masalah-masalah itu adalah ruang mujizat bagi Allah bekerja di dalam setiap hidup saudara. Kalau mental pecundang itu melihat masalah sebagai tembok penghalang, ya, yang menghentikan setiap langkah dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi mental pemenang melihat masalah sebagai batu pijakan. Untuk apa? Untuk melihat kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup. Untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Bapak Ibu, ketika Daud melihat Goliat, tentara Israel pada saat itu bermental pecundang. Mereka berkata, aduh, Goliat itu terlalu besar untuk dilawan. Kita itu pasti mati kalau lawan Goliat. Secara fakta, logika memang demikian. Badan mereka lebih kecil daripada Goliat. Tetapi Daud, Bapak Ibu Saudari, yang bermental pemenang itu melihat dari sudut pandang Allah dan dia berpikir Goliat itu sangat besar, ya. Jadi ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Allah saya itu lebih besar daripada Goliat. Jadi ketapel saya tidak mungkin meleset. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun Goliat itu sangat besar, jadi itu juga memudahkan ketapel saya untuk kena ke dahinya Goliat. Saudara, dia melihat peluang di sana. Saat orang Israel pada saat itu melihat masalah dalam setiap kehidupan mereka ketika menghadapi Goliat. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menjalani hari ini, saudara mungkin melihat target kerjamu yang tinggi, atau mungkin ada tantangan-tantangan bisnis yang berat, rumah tangga, atau mungkin ada kesehatan saudara yang mungkin terganggu hari-hari ini. Saudara jangan berkata, aduh tamat riwayat saya. Ya Bapak Ibu Saudari, aduh tamat riwayat saya, nggak bisa nih ngelewatin ini. Saudara katakanlah, ini adalah kesempatan di mana nama Tuhan akan dipermuliakan melalui keberhasilanku. Amin. Ya, itu adalah kesempatan Bapak Ibu Saudari, di mana nama Tuhan Yesus Kristus itu akan dipermuliakan lewat hidupmu dan keluargamu. Di mana mungkin kemampuan saudara habis, tetapi disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka ubahlah sudut pandang kita. Ya, ketika saudara menghadapi tekanan-tekanan, itu adalah ruang mujizat bagi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mental pecundang itu terjebak pada dimensi horizontal. Horizontal ini seperti ini. Hanya melihat keterbatasan diri. Ya, ada besarnya angka tagihan kita mungkin dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin ada kejamnya setiap perkataan-perkataan orang. Ya, itu mental Bapak Ibu Saudari pecundang yang terjebak pada dimensi horizontal. Tetapi sebaliknya, mental pemenang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu mengaktifkan dimensi vertikal. Ketika Daud tadi menghadapi Goliat,
Saudara, dia tidak membandingkan ukuran tubuhnya dengan Goliat. Kalau membandingkan ukuran tubuh Daud dengan Goliat, dia udah pasti jiper, Bapak Ibu Saudari. Dia udah pasti gede banget itu Goliat. Dia pasti mundur, Bapak Ibu Saudari. Kalau dia membandingkannya dengan tubuhnya Goliat. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Daud itu membandingkan ukuran Goliat dengan ukuran Allah yang maha besar dalam setiap kehidupan Daud. Saudara-saudari yang terkasih, makanya dia bisa menang menghadapi Goliat. Jadi ketika kita melihat tekanan-tekanan masalah ekonomi atau target pekerjaan saudara sebagai akhir dari segalanya, saudara sedang mengecilkan kuasa Allah. Sadarilah Bapak Ibu Saudari, bahwa semakin besar kemustahilan di mata manusia, maka semakin besar panggung yang tersedia bagi Allah untuk menyatakan Bapak Ibu Saudari kehendaknya, menyatakan kuasanya dan mujizatnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Maka mari saudara, hari ini sebelum saudara bekerja, mungkin sebelum saudara menyalakan laptop, membuka pintu toko saudara, saudara ambillah waktu beberapa menit, 5-10 menit untuk berdoa. Baik di tempat pekerjaanmu, di tempat bisnismu, taruh tanganmu di atas setiap meja kerjamu. Atau saudara sebagai seorang penjahit, taruh Bapak Ibu Saudari, doakan mesin jahitmu itu. Atau saudara mungkin mengemudikan kendaraan, doakan kendaraan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, katakan, Tuhan, tempat ini bukan tempat penyiksaan bagiku, tetapi tempat ini adalah ladang pelayanan dan ruang mujizatmu untuk bekerja dalam setiap hidupku dan keluargaku. Aku percaya aku tidak berjalan sendirian. Engkau ada di sini bersama dengan hidupku. Amin. Katakan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, lakukan itu setiap hari dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari kita juga ganti keluhan-keluhan kita. Ya, dengan deklarasi iman. Jadi setiap kali kalian melihat angka, melihat target, melihat tagihan-tagihan yang membuat kadang kepala itu sakit, Bapak Saudari, yang membuat dada sesak di dalam setiap kehidupan kalian semua, saudara gantilah kalian, aduh mati dah gue bayar ini semua, aduh mati dah saya dah bayar ini semua, aduh nggak bisa, mustahil, target dari kantor, perusahaan dan lain sebagainya. Saudara gantilah itu semua dengan kalimat iman. Tuhan, aku memang tidak tahu jalannya, tetapi Engkau tahu. Berikan aku hikmat untuk menyelesaikannya langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Katakan itu, ya, ganti keluhan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara deklarasikan imanmu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Itulah langkah pertama. Bagaimana saudara memiliki mental pemenang? Ubahlah sudut pandang saudara, bahwa tekanan adalah ruang mujizat dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dasar kemenangan kita adalah kasih Kristus, bukan kekuatan kita sendiri. Perhatikanlah akhir dari Roma pasal 8 ayat 37. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, tadi ada kalimat seperti itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudari, Roma 8 ayat 37. Mental pemenang Kristen bukanlah Bapak Ibu Saudari sekedar motivasi psikologis duniawi yang saudara dengar dari para motivator itu, yang berkata, oh kamu pasti bisa karena kamu hebat. Bukan Bapak Ibu Saudari. Tetapi mental pemenang kita, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai orang-orang Kristen, berakar pada fakta bahwa kita dikasihi oleh pencipta semesta alam. Saudara dan saya dikasihi oleh Sang Pencipta kita semua. Dialah Tuhan semesta alam di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kita pasti bisa bukan karena kita hebat, tetapi Bapak Ibu Saudari karena kita tahu kita dikasihi oleh Allah. Dan ketika Bapamu mengasihimu dan mengasihiku, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Bapak mana yang rela melihat anak-anaknya jatuh terjerembab? Tidak ada yang rela Bapak Ibu Saudari. Maka Bapamu yang di sorga, saudara akan menolong setiap hidupmu. Maka para suami, bergantunglah kepada Bapa, bergantunglah kepada Allah yang hidup. Ya, nanti Dia akan jadi pembelamu. Para istri juga sama. Ya, jangan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara dulu ada zaman-zamannya saya itu Bapak Ibu Saudari mungkin nelfonin istri saya, kamu lagi di mana? Kamu lagi di mana? Saya pernah ada di zaman-zaman itu. Kalau saya telepon diangkat walaupun kamu kerja dan lain sebagainya. Ya, ada masa-masa kita seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudari ada juga waktu masa-masa di mana handphone saya, Bapak Ibu Saudari, saya kunci. Ya, istri saya nggak boleh tahu. Ada masa-masa kita melewati hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tapi lama-kelamaan, Bapak Ibu Saudari, saya menyadari bahwa saudara kalau saya melukai istri saya,
maka Bapaknya dia yang di surga akan nyolek kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat saya takut. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi para istri, ya, gak perlu buka-buka handphone suamimu. Ya, Bapak Ibu Saudari, para suami juga sama. Saudara percayakan kepada Allah dalam setiap hidupmu. Kalau engkau dan saya benar-benar anak-anak Allah, anak-anak Bapa, maka ketika pasanganmu aneh-aneh, nanti Bapamu yang colek tuh pasanganmu. Ya, kau pusingin sekali, dia ngobrol sama siapa. Kau pusingin Bapak Ibu Saudari, itu grup-grupnya apa saja, apa yang dia buka. Lalu kemudian saudara kalau punya mobil, saudara diam-diam beli alat pelacak dan lain sebagainya. Taruh aja sekalian anjing pelacak, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ayo serahkan pasangan kita kepada Tuhan, anak-anak kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa memelihara, ya Bapak Ibu Saudari, dengan kekuatan kita sepanjang 24 jam. Dan kita tahu yang bisa menjaga keluarga kita adalah Allah sendiri. Saudara, ingat baik-baik ya. Jadi jika Allah memegang kendali dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, dia juga memegang kendali ekonomi dunia ini. Dia mengasihi kita. Jadi ketika dia mengasihi kita, mengapa kita harus takut dengan nilai-nilai rupiah hari-hari, dengan nilai-nilai ringgit, saudari, dengan nilai-nilai dolar, ataupun dengan nilai-nilai kebutuhan-kebutuhan pokok. Iya, memang jadi mahal. Ya, saya juga mengerti Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi kita nggak pernah takut dengan inflasi. Saudara, jika Allah yang membuka pintu peluang, dia mengasihi kita semua, mengapa kita harus gemetar menghadapi persaingan-persaingan di dalam setiap hidup kita semua? Kemenangan kita itu dijamin bukan karena kita kuat, tetapi kemenangan kita dijamin karena Allah, karena Yesus Kristus itu mengasihi kita dan dia tidak pernah gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dasar kemenangan kita, yaitu adalah kasih Kristus, bukan karena kekuatan saudara sendiri. Yang setuju katakan amin. Inilah yang kedua, bagaimana saudara diajak untuk memiliki mental pemenang. Yang pertama tadi, ubah sudut pandang. Tekanan itu adalah ruang mujizat bagi Allah bekerja. Yang kedua, saudara, dasar kemenangan kita adalah kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak orang stres dan bermental pecundang karena mereka mengira keselamatan itu, masa depan dan harga diri mereka itu dipertaruhkan pada performa pekerjaan mereka. Ya, jadi suami-suami akan merasa gagal kalau dia tidak bisa bekerja, kalau dia tidak bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah jerat kedagingan. Ya, kita tetap berusaha sebagai suami untuk bekerja bertanggung jawab, mengasihi Tuhan dan bekerja mengasihi keluarga kita semua. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari, kalau kita di dalam setiap kehidupan kita semua belajar dari apa yang Paulus sampaikan. Paulus menegaskan bahwa kita ini menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita tadi. Kasih Kristus Bapak Ibu Saudari di kayu salib, itulah jangkar bagi jiwa saudara, agar saudara dan saya tidak tergoyahkan. Katakan amin. Ya, maka identitas kita tidak ditentukan oleh setiap performa kerja saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, baik atau buruk oleh setiap kehidupan kalian semua, tetapi kalian semua berharga karena kalian memiliki Kristus. Amin. Saudara berharga karena saudara dan saya memiliki Kristus. Ketika kalian tahu bahwa kalian dikasihi Bapak Ibu Saudari oleh penguasa semesta alam, kalian akan bebas dari ketakutan. Kalian akan bebas dari setiap ketakutan akan penolakan manusia atau penilaian manusia. Kalian dan saya bekerja bukan untuk mencari keselamatan atau pembuktian diri, melainkan kita tahu, saudara, kita bekerja semua, kita tahu dari posisi bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah aman di dalam Dia, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ketika saudara menjalani hari ini, di hari Senin, saudara, jika kalian melakukan kesalahan dalam pekerjaan, ditegur oleh atasan mungkin, akuilah kesalahan itu. Ya, akui kesalahan saudara. Tetapi jangan biarkan itu merusak harga dirimu. Ya, katakan dalam hatimu, ya, saya gagal dalam tugas ini, tetapi saya bukan produk gagal. Kristus tetap mengasihi saya, dan saya akan belajar untuk memperbaikinya di hari esok. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo, ya, jangan kalau saudara dan saya melakukan kesalahan, lalu kemudian saudara ditegur oleh atasan, dikasih SP dan lain sebagainya, langsung seperti saudara tamat dalam setiap hidup saudara. Aduh, saya di PHK deh, aduh saya dipecat deh, aduh semua aduh Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat baik-baik hal ini. Saudara, di tengah-tengah pekerjaanmu,
atau di tengah-tengah jam kerja saudara yang paling sibuk sekalipun, Bapak Ibu ingatlah untuk saudara mengarahkan batin jiwamu kepada Tuhan. Ingatkan dirimu bahwa hasil akhir kehidupan kalian semua berada di tangan Bapa yang baik. Ya, bukan di tangan keputusan bosmu, ya, atau lagi fluktuasi pasar Bapak Ibu Saudari yang tidak menentu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, hasil akhir kehidupan kita berada di tangan Bapa. Amin. Bukan di tangan bos kita semua. Tetap kita menghormati mereka sebagai bos kita. Tetap Bapak Ibu Saudari kita menundukkan setiap hidup kita kepada mereka. Karena dialah yang memberi Bapak Ibu Saudari nafkah, ya, secara manusiawi. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu Saudari keputusan bos yang mem-PHK saudara, akhirnya saudara merasa hidup saudara sudah habis. Tidak Bapak Ibu Saudari. Akhirnya saudara merasa hidup saudara sudah tamat. Tidak Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo kita belajar. Inilah yang kedua. Dasar kemenangan kita adalah kasih Kristus, bukan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, berhentilah mengeluh. Berhentilah mengeluh Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita semua. Dan mulailah menaklukkan. Seorang pecundang itu selalu berfokus pada apa yang tidak bisa dia kendalikan. Ya, cuaca hujan salah, cuaca panas salah, ekonomi naik salah, ekonomi juga turun salah. Ya, selalu keluhannya orang-orang di luar dia. Nanti ngomongin sifat bosnya, padahal sudah makan dari bosnya, Bapak Ibu Saudari, dari setiap bulan. Ya, nanti ngomongin lagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Saudara, lalu mereka mengeluh sepanjang hari dalam setiap hidup mereka. Seorang pemenang itu berfokus pada apa yang bisa dia lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, seorang pemenang dia bekerja dengan integritas. Dia juga dapat berinovasi, ya. Dia tetap berdoa dan dia tetap memberikan yang terbaik dari apa yang bisa dia berikan, Bapak Ibu Saudari, atas apa yang dia kerjakan. Jadi berhenti mengeluh, ya. Berhenti mengeluh menyalahkan keadaan-keadaan di sekitar. Saudara, mulailah menaklukkan dalam setiap hidup saudara. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecilah kekuatanmu. Saudara, jangan biarkan energi kita di hari Senin ini habis untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Ayo bakar semangat kita dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Berhentilah mengeluh dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, sungut-sungut atau keluhan itulah tanda dari jiwa yang kehilangan iman. Seperti bangsa Israel di padang gurun yang akhirnya mereka gagal masuk Kanaan. Mereka mengeluh dan mengeluh itu menguras energi Bapak Ibu Saudari, betul? Menguras energi rohani saudara. Mengeluh itu membutakan mata hati kita semua. Yang harusnya saudara bisa melihat, maksud saya, peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Ya, sama seperti Daud, saudara melihat ya peluang bisa mengalahkan Goliat. Saudara, tetapi ketika saudara mengeluh, saudara itu menguras energi dan membutakan mata rohanimu melihat peluang yang Tuhan sediakan. Maka ayo, ketika saudara menaklukkan, itu tidak berarti saudara menguasai dunia luar di dalam setiap hidup saudara. Bukan. Melainkan ketika saudara diajak untuk menaklukkan, kita mulai dengan menaklukkan ego kita. Kita mulai belajar menaklukkan kemalasan kita. Amin. Kita mulai belajar menaklukkan ketakutan kita sendiri. Saudara, tentunya di bawah kendali Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka seorang Kristen yang memiliki mental pemenang, dia akan ya Bapak Ibu Saudari, dia akan menghentikan seluruh cerita atau narasi kesaksian di mana dia adalah korban daripada keadaan. Ya, saudara bukan korban daripada keadaan. Ya Bapak Ibu Saudari, ambillah tanggung jawab penuh atas setiap respon iman, atas setiap keputusan pilihan-pilihan yang saudara sudah ambil. Ambillah tanggung jawab penuh. Dan saudara, mari milikilah mental pemenang. Taklukkan egomu, taklukkan kemalasanmu, taklukkan ketakutanmu sendiri, taklukkan dirimu. Dari apa? Dari membenci seseorang dalam setiap hidup saudara. Ampuni mereka. Taklukkan diri kita semua, Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo, saya mau mengajak kita semua, mari kita buat komitmen yang tulus. Jadi mulai hari Senin ini saudara tantang diri kita, ya, untuk melakukan puasa mengeluh. Ya, saudara, ayo puasa mengeluh kita hari ini. Ya, nanti besok kasih tahu saya siapa yang berhasil. Bapak Ibu Saudari, kalau ada Bapak Ibu Saudari yang bisa puasa mengeluh, ya di tempat-tempat pekerjaan saudara atau di rumah saudara, kunci mulutmu daripada mengeluh, daripada bersungut-sungut. Ya,
Jika ada sesuatu yang berjalan ya Bapak Ibu Saudari buruk pada kesempatan hari ini, misalnya saudara nanti jalanan saudara ke tempat pekerjaan saudara macet, ya, mungkin ada rekan kerjamu yang terlambat, atau mungkin ada yang lamban, ya, mesti disuruh dulu baru kerja Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara tahan bibir kita dari memarahi, dari mengeluh, dari mengumpat, ya, tahan bibir kita. Gunakan energi-energi itu untuk apa? Untuk mendoakan situasi itu. Ya, doakan situasi tersebut. Pikirkanlah satu solusi kecil. Saudara, ayo lawan intimidasi keadaan kita dengan bekerja secara extra mile. Bekerja secara luar biasa. Kalau ada orang suruh berjalan kita 1 mil, kita berjalan 2 mil. Ya, kerjakan dengan yang terbaik. Jika kalian seorang karyawan, datanglah 15 menit, 30 menit lebih awal. Dengan senyuman dalam setiap hidup kalian semua. Ya, saya pernah melihat ada karyawan toko Bapak Ibu Saudari, padahal tokonya belum dibuka. Ya, tetapi dia udah datang Bapak Ibu Saudari. Ada beberapa karyawan udah datang, walaupun toko itu belum dibuka. Mereka nunggu ya sampai toko itu dibuka. Nah, itu salah satu contoh. Datanglah 15 sampai 30 menit lebih awal ya ke toko di mana saudara bekerja atau ke kantor di mana saudara bekerja. Jika kalian seorang pedagang, layani Bapak Ibu Saudari, pembeli-pembeli. Ya, walaupun banyak nanya, ya kan kadang kita sebel, banyak nanya. Kalau beli sih nggak apa-apa, ini banyak nanya nggak beli Bapak Ibu Saudari. Ya, waduh kadang kita kesel, ini udah banyak nanya, tapi nggak beli, nyebelin dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo, ya layani pembeli, bahkan yang paling rewel Bapak Ibu Saudari. Ya, yang paling rewel sekalipun layani dengan ketulusan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika kita melakukan hal ini, saudara sedang menaklukkan atmosfer yang negatif di tempat pekerjaan saudara, di tempat bisnis saudara, di keluarga saudara. Tentunya saudara sedang menaklukkan atmosfer negatif itu dengan terang Kristus yang ada di dalam diri kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari ya saudara-saudari yang terkasih. Saya tahu mungkin ada beberapa dari kita yang datang ke channel ini dengan beban yang sangat berat. Mungkin semalam kalian tidak bisa tidur, memikirkan hutang yang mungkin jatuh tempo. Mungkin ada di antara kalian semua yang merasa lelah secara mental karena setiap hari kerja rasanya seperti pergi ke medan perang yang menyiksa dalam setiap hidup saudara. Ada saat-saat di mana jiwa kita berbisik, sudahlah menyerah saja, kamu tidak akan sanggup. Tetapi hari ini Roh Kudus mau berbicara langsung ke dalam setiap lubuk hati saudara yang paling dalam. Mari kita bangkit. Kalian bukan pecundang, kalian bukan produk gagal, kalian adalah anak-anak raja di atas segala raja. Amin. Darah Yesus itu mengalir dalam setiap kehidupan kerohanian kalian dan saya. Maka kegagalan masa lalu itu tidak akan menentukan masa depan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tekanan di dalam setiap kehidupan kita hari ini itu tidak akan mampu menghancurkan setiap kehidupan kita semua. Karena Allah ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, mau itu targetnya tinggi, mau nanti nilai mata uang saudara, ya, mau itu nanti semakin terbang tinggi, mau ke level berapapun Bapak Ibu Saudari. Saudara ingat, kita punya Tuhan yang maha tinggi. Mau nanti ekonomi sulit, saudara, kita punya Tuhan yang maha penyedia. Dialah Jehovah Jireh bagi setiap kehidupan kita semua. Jangan biarkan intimidasi dunia Bapak Ibu Saudari membuat kita lupa siapa diri kita di dalam Kristus. Mari tegakkan kepala kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, menjadi lebih pemenang atau menjadi lebih daripada pemenang berarti kita menghadapi hari ini atau hari esok. Bukan dengan kepastian bahwa hidup itu akan mudah, bukan. Melainkan Bapak Ibu Saudari dengan kepastian bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Immanuel. Kita didesain untuk menang atas setiap tekanan. Bukan diintimidasi oleh keadaan-keadaan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari saudara, ukuran seorang pemenang di dalam Kristus itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa mulus setiap hari saudara. Ya, kemenangan kita itu ditentukan oleh fakta bahwa di tengah-tengah badai sedahsyat apapun, saudara, ada tangan Tuhan Yesus yang memegang tangan kita dan berkata, jangan takut nak, aku bersama denganmu. Bapak Ibu, dunia boleh saja menaikkan setiap target-targetnya. Ekonomi boleh saja Bapak Ibu Saudari terguncang. Ya,
negaramu, Bapak Ibu Saudari, mungkin ada gonjang-ganjing tentang hal apapun. Tetapi ingatlah bahwa kasih Kristus kepada kita tidak akan pernah bergeser 1 sentimeter pun. Tidak akan pernah bergeser. Maka ketika saudara selesai dari channel Pastor Deso ini, milikilah dengan keyakinan baru. Saudara tataplah hari ini maupun hari esok bukan dengan kecemasan, melainkan dengan keberanian iman. Saudara tidak berjalan sendirian. Amin. Singa dari suku Yehuda itu berjalan di depan kita semua. Kerjakan bagian kita dengan setia. Saudara, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya juga dengan ajaib. Maka kembalilah ke medan pertempuran hidupmu, saudara, minggu ini. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang pemenang dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa, biarlah pesan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Tangan-tangan yang sedang berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang datang dengan kelelahan. Bagi setiap jiwa-jiwa yang datang dengan kecemasan dan hati yang tawar. Karena mungkin ada tekanan hidup di luar sana dalam hidup mereka. Hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan setiap intimidasi daripada si iblis. Setiap roh ketakutan, setiap mentalitas pecundang yang mencoba mencuri sukacita jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus setiap anak-anak-Mu, khususnya di channel ini. Kami mengurapi setiap tangan yang terangkat ini. Setiap hati yang berdoa dengan keberanian ilahi. Urapilah pikiran mereka. Urapilah bisnis mereka. Urapilah pekerjaan mereka. Urapilah rumah tangga mereka dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan, kami percaya di minggu ini ada berkat-berkat khusus yang Kau terus berikan bagi setiap kehidupan kami. Ketika kami melangkah di hari Senin ini, ataupun hari-hari esok, biarlah malaikat-Mu berjalan di depan mereka dan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup itu. Berikan mereka hikmat untuk menyelesaikan, berikan mereka ketenangan di dalam setiap hidup mereka. Iman untuk lihat mukjizat di tengah-tengah keterbatasan hidup mereka. Hamba-Mu mendeklarasikan bahwa minggu ini adalah minggu kemenangan. Minggu yang penuh dengan berkat. Dan minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami dan keluarga kami. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu kami percaya, kami siap menang bersama dengan Tuhan. Dan setiap kita yang siap menang bersama-sama dengan Tuhan, kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan teruslah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan-Mu dan kehidupanku. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift lewat platform masing-masing. Terima kasih. Bahkan buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap harinya, Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudari yang terberkati, jangan lupa saudara tulis bersih jiwa menyegarkan. Ya, dari kota saudara di dalam kolom komentar. Bagi Bapak Ibu saudari yang perlu dukungan-dukungan doa pribadi, jangan lupa saudara bisa meninggalkan nomor WA saudara di inbox TikTok saya. Bagi Bapak Ibu saudari yang Roh Kudus gerakan hatimu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso, karena memang saudara sudah dikomando oleh Roh Kudus untuk mendukung lewat persembahan-persembahan, maka berikanlah persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang tulus. Yang kedua, ketika saudara memberikan persembahan di channel ini, apapun itu namanya, ya persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, atau yang ketiga persembahan misi untuk pembangunan gedung gereja, ya, dan pembangunan TK melalui pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika saudara belajar memberikan persembahan-persembahan itu, saudara, saya ingatkan jangan lupa dikomando oleh Roh Kudus. Jadi doakan, ya, komando saudara bukan Bapak pendetamu, bukan gerejamu, bukan saya juga, tetapi komandomu adalah Roh Kudus. Maka selalu doakan setiap persembahan-persembahan kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara memberikan persembahan, saudara, karena saudara terberkati pelayanan Pastor Deso setiap harinya, ya. Kalau masih sekali-sekali ya Bapak Ibu saudari, saudara nggak perlu memberikan persembahan. Tapi kalau memang saudara terberkati, karena saudara tahu ada pesan Tuhan yang selalu dibagikan, dan itu mendewasakan imanmu, maka saudara belajarlah untuk ikut mendukung dan menyertai segala pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Dan yang ketiga, saudara lagi belajar bermurah hati, ya, sehingga spirit pelit itu Bapak Ibu saudari itu jauh daripada setiap kehidupan kita semua.
Kita mau belajar Tuhan yang sudah menyertai hidupmu dan keluargamu sampai sejauh ini. Kita pun juga belajar untuk menyertai pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Arti menyertai pekerjaan saudara ada di pihak Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ini saudara adalah salah satu channel penginjilan untuk memberitakan Injil Kristus. Maka kita berdoa bagi Bapak Ibu Saudari, ya saya mengucap syukur buat setiap teman-teman yang ikut mendukung. Ya, saya yang setiap hari ataupun setiap minggu mendukung Bapak Ibu Saudari, kami doakan selalu dengan tulus lewat setiap doa-doa kami, ya bersama dengan Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Jadi ada doa-doa khusus yang kami sampaikan tentunya di hadapan Tuhan, bagi kalian yang terus mendukung pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan merahmati, melindungi, dan terus ada penyediaan-penyediaan Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kalian dan keluarga. Saudara, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang belum bisa memberi. Saudara jangan merasa terintimidasi. Biasa saja Pak Bu, kalau memang saudara belum bisa memberi, saudara tetap ada damai sejahtera dalam hati kita semua. Tetap kita mau bertumbuh dalam iman kita semua. Tapi bagi saudara yang terus belajar memberi, mendukung, saya mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Bapak Ibu Saudari, keluarga-keluarga yang telah mendukung channel Pastor Ndeso setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara semangat selalu, ingat ya, kalau Bapak Ibu Saudari rindu didoakan, ada pergumulan-pergumulan khusus, jangan lupa saudara bisa catat nomor WA saya, atau saudara bisa memberikan nomor WA saudara ke inbox TikTok saya, ya. Kalau pastor nomor WA-nya berapa? Nah, saudara lihat saja di video-video sebelumnya. Ya, karena saya nggak memberikan nomor itu, ya Bapak Ibu Saudari, karena takut diperingati sama platform masing-masing. Jadi saya coba kalau saudara rindu mendukung, ya saudara rindu nomor WA saya, saudara bisa lihat di video-video YouTube saya sebelumnya. Atau saudara rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudara dapat melihat di bio profil saya, di situ ada BC atas nama istri saya Angelin, dan juga ada social bus, ya. Atau saudara mungkin punya metode ketiga yang lebih memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu Saudari, kalau saudara punya metode yang lain. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, terima kasih buat kehadiran kita. Terima kasih sekali lagi, firman Tuhan ini akan mengubah hidup saudara jikalau saudara dan saya menghidupinya. Jadi di channel ini saudara bukan hanya mendengar khotbah, tapi saudara belajar untuk mendapatkan pesan Tuhan setiap hari atas hidupmu dan keluargamu. Untuk saudara dan saya hidupi bersama-sama. Amin. Itulah yang mengubah kita. Amin Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Saudara, saya mohon undur diri, salam dari saya. Doakan selalu kami, doakan saya bersama Ibu Gembala, bersama dengan keluarga tentunya, di dalam setiap doa-doa kalian semua. Salam dari saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Semangat selalu teman-teman semua yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari China, dari Hong Kong, Tuhan memberkati, ya dari Taiwan, Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah hadir. God bless you. Saya mohon undur diri. Salam dari Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.